adik-adik, selamat datang di channel YouTube Mentari Education. Jadi, hari ini kakak akan menjelaskan dan mengenalkan kepada kalian semua terkait dengan ilmu kimia dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, ini bukan khusus untuk adik kelas 10 saja sih, tapi untuk semuanya. Tapi diutamakan kelas 10 ya, karena materi ini kalian dapatkan di kelas 10 semester 1. Jadi, sebelum kakak lanjut menjelaskan terkait hakikat maupun peran ilmu kimia dalam kehidupan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel YouTube ini, dan share sebanyak-banyaknya agar bisa berkembang nantinya. Nah, jadi kalian bisa lihat ya pada gambar yang ada di slide kalian. Jadi kakak sudah memberikan beberapa penerapan. Ini belum menjelaskan ke penerapannya ya, tapi lebih ke contoh secara umumnya. Jadi kalian bisa lihat di sana ada milanta yang sudah tidak asing lagi dan biasa digunakan sebagai obat MAH. Kemudian ada pupuk KCl, mungkin bagi beberapa atau sebagian dari kalian tidak mengenal pupuk KCl yang biasa digunakan petani untuk menyuburkan tanaman. Nah, kemudian ini sudah tidak asing lagi bagi kalian, yaitu ada cuka ya, yang terutama yang perempuan ya pasti tahu banget tentang cuka ini. Nah, kemudian di pojok kiri bawah ini ada sidik jari. Nah, jadi tanpa kalian sadari selama ini proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian itu menggunakan salah satu penerapan ilmu kimia. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kakak akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini sesuai berdasarkan dan terkait dengan kondisi kita sekarang. Jadi kalian sudah tidak asing lagi melihat ini, yaitu vaksin COVID-19. Jadi merupakan salah satu penerapan ilmu kimia. Sudah pasti ya, karena pasti di dalamnya mengandung zat-zat kimia. Nah, lalu dari gambar itu apa kalian bisa membuat pengertian atau mengetahui apa sih yang dimaksud dengan ilmu kimia? Jadi kakak akan beritahu bahwa ilmu kimia itu merupakan ilmu yang mempelajari terkait dengan materi, struktur, sifat, maupun perubahan yang menyertai reaksi serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Jadi di sini adalah materi. Nah, apa sih itu materi? Jadi materi ini adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki suatu massa. Jadi, materi ini, wujudnya atau bentuk materi ini ada 3 secara umum. Ada padat, cair, dan gas. Kemudian struktur. Jadi, setiap materi ini seperti padat, cair, gas pasti memiliki struktur yang berbeda. Kemudian sifat sudah pasti nanti kita mengenal ada sifat kimia maupun sifat fisikanya, dan sifat antar materi itu pasti akan berbeda. Kemudian jika ada reaksi kimia pasti biasanya akan menghasilkan suatu energi. Jadi baik energi panas maupun energi dingin yang dikeluarkan dari suatu reaksi kimia. Nah, sekarang kakak akan lanjut ke penerapan ilmu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi yang pertama itu pada bidang kedokteran atau bisa bilang juga ke farmasi ya, karena menyangkut terkait dengan kesehatan. Nah, jadi kalian bisa lihat pada slide yang kakak buat. Jadi di sana ada obat-obatan, ada vaksin, cuci darah, dan cairan infus merupakan beberapa dari banyaknya penerapan ilmu kimia yang digunakan dalam bidang kedokteran. Obat-obatan ini sudah pasti mengandung zat-zat kimia, begitu juga dengan vaksin. Nah, di sini cuci darah pasti. Nah, selain itu juga mungkin nanti kalian di kelas 11 ya, kelas 11 semester 2 yaitu terkait dengan koloid. Jadi cuci darah ini merupakan salah satu penerapan dari koloid, yaitu dialisis. Jadi untuk lebih jelasnya nanti di kelas 11 semester 2 kalian pasti akan bertemu dengan materi ini. Kemudian cairan infus dengan kandungan tertentu yang tentunya menggunakan zat-zat kimia di dalamnya. Nah, yang kedua ini adalah bidang pertanian. Jadi ada pestisida maupun pupuk tanaman. Jadi ini digunakan pestisida ini ya untuk menghilangkan hama. Jadi agar tanaman bisa lebih subur. Kemudian pupuk, ya tentunya pupuk KCl ini digunakan untuk penyuburan tanah. Jadi pupuk KCl ini merupakan pupuk anorganik dan dia memiliki kandungan tertentu yang digunakan para petani agar tanaman yang tumbuh di tanah mereka itu menjadi lebih subur. Nah, kemudian bidang hukum. Ini yang maksud kakak bilang. Jadi pada bidang hukum ini tanpa kalian sadari bahwa selama ini polisi melakukan penyelidikan itu menerapkan ilmu kimia di mana sidik jari. Makanya orang
Makanya polisi sangat cepat sekali untuk mendapatkan data siapakah orang ini, misalkan Mr. X, karena menggunakan senyawa AgNO3 atau perak nitrat. Jadi dia memiliki kandungan tertentu yang memang digunakan untuk bukan memprediksi lagi ya, untuk mendeteksi siapakah orang itu, dan ada kandungan-kandungan tertentu lainnya. Nah, kemudian bidang mesin. Jadi, pada bidang mesin ini, sekalian ya. Nah, jadi ada bidang mesin dan bidang teknik sipil. Nah, untuk bidang mesin ini juga menerapkan ilmu kimia, yaitu misalkan air conditioner. Itu AC. Nah, di mana di dalamnya itu terdapat bisa dibilang alat-alat atau sambungan yang memang kita tidak mempelajari secara internal di dalamnya. Kita hanya tahu bagian luar covernya saja, tapi internal di dalam AC kita tidak mengetahuinya. Jadi ini merupakan bidang teknik mesin yang mengetahui kenapa dia bisa mengeluarkan dingin. Nah, kenapa biasanya kalian mendengar pasti sering mengganti freon. Jadi ini ahlinya dalam bidang mesin. Kemudian pada bidang teknik sipil juga menerapkan. Kenapa gambarnya semen? Kenapa gambarnya pipa paralon? Hubungannya apa ilmu kimia? Jadi di sini semen sama pipa paralon ini pasti dalam pembentuknya atau pembuatannya pasti salah satunya menggunakan unsur kimia, senyawa kimia. Jadi para teknik sipil ini biasanya mandor atau lain sebagainya, dia harus mengetahui saat membuat bangunan, merancang bangunan, pasti dia harus memilih. Jadi semen mana yang baik digunakan maupun pipa mana untuk memperkokoh bangunan. Jadi makanya kita pernah lihat bahwa ada bangunan yang sangat kokoh sudah lama, ada bangunan yang baru tapi dia sudah tidak bagus karena bidang teknik sipil ini yang memilikinya. Nah, jadi sebenarnya masih banyak lagi ya terkait dengan penerapan ilmu kimia, tapi ini secara garis besar kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, jadi adik-adik, kakak mengambil quote dari Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Dengan pendidikan, Anda akan dapat mengubah dunia. Makanya, untuk adik-adik semua, belajarlah dengan giat agar kalian bisa menggapai apa yang kalian impikan. Jadi sekian dan terima kasih.